Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, saat ini inovasi sangat dibutuhkan di dunia. Dari semua kegiatan tentunya membutuhkan sentuhan inovasi, termasuk juga di kegiatan olahraga nih. Nah, kalau dalam kegiatan olahraga bisa saja inovasi tercipta dari para atletnya sendiri ataupun inovasi dalam mendukung sarana dan prasarananya. Nah, saat ini kita sudah kedatangan narasumber dari dosen pendidikan jasmani FKIP Universitas PGRI Palembang dengan Bapak Wahid Sugiharto, SPD Jas Magister Olahraga. Betul ya, Pak? Betul. Baik, Pak Wahid, selamat datang di Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan, Bapak. Ya. Apa kabarnya nih, Pak Wahid? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah sehat terus ya, Sehat. Pak ya, apalagi harus ekstra ya, Pak ya, menjaga kesehatan di era pandemi seperti ini. Betul, betul. Apalagi ini Bapak ini ahlinya nih di bidang olahraga nih, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut nih Pak mengenai inovasi Bapak pengembangan raket atau bat tenis meja ya Pak. Ya. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak kepada sahabat inovasi yang melatar belakanginya apa nih Pak? Iya. Jadi terima kasih atas undangannya dari Balitbang daerah Sumatera Selatan telah memberi kesempatan kita untuk mencoba mengenalkan ya sesuatu yang sedang kita kembangkan ini. Jadi memang melatar belakangi adanya pengembangan ini ya karena kita ini sebenarnya kaya bahan mentah gitu, kayu, karet yang untuk bisa membuat alat tenis meja, tapi kita sendiri belum ada industri atau produk nasional yang memakai produk kita sendiri gitu. Padahal negara-negara lain itu untuk memajukan prestasi olahraga itu di backup dengan riset dan peralatan sendiri. Otomatis kita tidak bisa menggunakan alat-alat mereka terus gitu. Kalau mau melawan atau bertanding dengan mereka, ya kita harus bikin peralatan sendiri di olahraga tenis meja itu. Karya anak bangsa ya Pak ya, kalau bisa menggunakan yang sesuai karakter kita ya, permainan dari atlet gitu kan. Dan kita kaya bahan sekali, kaya bahan mentah, karet, kayu itu kita termasuk yang terbaik lah di dunia. Sumber daya alamnya melimpah ya Pak ya di Indonesia ini. Nah baik nih Pak, ini kan mungkin sahabat inovasi ingin melihat nih lebih dekat adalah alat yang diciptakan oleh Bapak Wahid ya Pak ya. Nah Pak, dalam menciptakan alat atau raket bat ini apa nih Pak hambatannya? Hambatannya paling kita tentu kita melewati pengembangannya ya, jadi memang kita juga harus berproses ya. Misalnya literasi untuk kira-kira kayu apa yang cocok untuk alat atau bat ini gitu kan. Nah hingga kita sampai pada untuk kayunya itu ada ebony Makassar dan dari kayu jati dulu yang akan kita kembangkan. Mungkin bisa ditujukan nih Pak kepada sahabat inovasi di rumah. Ini kan ada dua ya Pak, yang mana yang ebony, yang mana yang kayu jati nih Pak? Ini yang ebony Makassar. Jadi kayu ebony Makassar itu kan sudah terkenal di dunia ya, di internasional itu kayu yang berkualitas nomor 1. Jadi ini juga sangat cocok sekali untuk bat tenis meja. Vinirnya sangat cocok sekali. Nah kalau yang kedua ini dari kayu jati, atau di kalangan internasional teak ya, di nama lainnya. Ini juga sangat terkenal sekali. Jadi kita coba akan kembangkan ini tentunya dengan komposisi yang nanti kita sesuaikan dengan atlet nanti. Ya, Ini Pak,
Kalau boleh tahu nih Pak, tadi kan ini ebony, itu kayu jati ya Kayu Pak ya. jati, ya. Kelebihannya nih apa nih Pak sehingga Bapak memilih ebony dan Ebony. kayu jati ini Pak? Betul. Jadi kayu jati dan kayu ebony ini kan keras dan mudah dibentuk. Juga tidak lapuk ya tentunya gitu. Jadi memang untuk lapisan luar khususnya yang di luar ini vinirnya ini memang kayu-kayu yang memang keras dan memang kayu ebony sendiri adalah kayu yang paling dia tumbuhnya kan lama Bu ya. Jadi sangat keras sekali. Kalau kayu ebony mungkin di atas kayu jati ini kelasnya juga. Oke. Dan apa namanya warnanya juga sangat indah sekali. Biasanya ini untuk mebel ya, untuk kalangan atas. Biasa diekspor ke Jepang juga ini. Paling utama Jepang, Eropa sama Amerika. Untuk jenis-jenis kayu ini ya Pak ya? Yang ebony ya. Oh, itu ini, kelas Pak? nomor 1. Oh, kelasnya nomor terbaik di kelasnya ya? Terbaik. Baik. Pak, ini kalau saya lihat sekilas nih Pak, ini seperti perbedaan ketebalan ini memang disengaja atau memang ada fungsi khusus nih Pak? Iya, tentunya karet dalam hal ini karet kayu itu punya perbedaan kalau di tenis meja. Dalam hal ini kayu, dia kalau tebal seperti ini biasanya untuk nanti karet-karet yang bintik gitu. Oke. Karet itu kan ada yang polos sama yang bintik. Nah, kalau yang agak tipis seperti ini, Iya. ini nanti karetnya dia biasanya untuk yang polos, yang untuk serang. Nah, bintik biasanya untuk defend, untuk bertahan. Nah, jadi kita nanti akan kembangkan karena memang di dunia tenis meja itu ada tipe permainan yang menyerang dan bertahan. Ada yang pakai karet polos dan karet bintik. Nah, makanya kita akan coba yang ini untuk yang khusus pemain defend atau pemain bintik. Oke. Jadi kita kembangkan bed yang untuk penyerang, open, save, sama yang defensif. Oke, ini cukup menarik nih ya sahabat inovasi di rumah. Memang beda peruntukannya ya Pak ya dari Ya, jenis yang akan ketebalannya saja tadi. yang dikembangkan. Berarti kalau ada yang penyerang dan ada yang satunya lagi maaf Pak bertahan ya? Bertahan. Berarti dia yang ganda ya Pak ya? Atau bagaimana? Iya, ganda tunggal bisa. Oh, semuanya bisa. Oke. Untuk defense itu kan. Cuma dia bintik itu karet itu kan. Dari ada karet yang- lapisannya nanti nih ya Pak ya, masih ada lapisan lagi ya? Iya. Oke. Ini Pak, kalau boleh tahu nih Pak, kan pada umumnya seperti Bapak jelaskan di awal tadi, kita sudah membeli ya Pak ya, berarti bednya itu kita beli dari luar, belum ada produksi dalam negeri sendiri Iya, ya Pak ya untuk betul. proses ini ya. Iya. Nah, perbedaannya nih apa nih Pak dengan yang Bapak ciptakan dengan yang selama ini digunakan Pak? Iya. Jadi kalau di industri peralatan olahraga tenis meja itu yang paling sudah maju itu kan dari Jepang, Butterfly, terus dari Swedia S3, terus dari Cina ada DHS, dari Korea ada Xiom, dari Jerman ada Donik, ada Andro segala macam. Jadi memang ini negara-negara yang sangat kuat sekali industri dan prestasinya. Dan ini juga apa namanya sangat ekonomi sekali ya, artinya untuk industri ke sana. Nah ini tentunya kita memahami ya, jadi apa namanya di sana juga menggunakan kayu-kayu yang hampir setipe rosewood. Ini termasuk golongan rosewood. Jadi kalau di luar juga menggunakan kayu-kayu yang keras gitu ya, biasanya juga bermotif ya. Jadi nah kebetulan Indonesia ini kita punya kayu ebony dan kayu jati juga yang masuk di dalam golongan kayu-kayu yang mereka gunakan di luar. Oke, jadi ini pemirsa sahabat inovasi di rumah, kayu yang asli sumber daya alam Indonesia, tidak kalah bagus ya Pak, betul, dengan yang ciptaan dari negara-negara luar ya Pak. Betul. Nah, berarti ini Pak mungkin bisa dijelaskan sedikit nih kepada sahabat inovasi dampaknya sendiri bagi para atlet tentunya, Ya. dan dampak ekonominya ini seperti apa Pak? Ya tentunya nanti untuk atlet itu kan pasti dia akan memakai kayu yang kita kembangkan ini kan nanti sesuai karakternya, sesuai karakter permainannya. Ya tadi kalau mau defense ya. kita defense gitu kayu yang sesuai ke permainan mereka. Kalau mereka
tipikalnya yang penyerang dengan karakter atau gerakan-gerakan yang unik, ya kita bisa kembangkan. Tapi kalau kita cuma beli di luar, kita nggak bisa, karena mereka, kayu-kayu mereka dibuat untuk atlet-atlet mereka dan dipasarkan. Jadi hipotesis saya, selagi kita nggak bisa membuat peralatan sendiri, tidak bisa berinovasi sendiri, tidak berani, kita tidak akan menang dengan mereka. Karena kita memakai senjata mereka, yang senjatanya mereka atau bed mereka itu dibuat untuk mereka. Dan mereka setiap 2 tahun sekali terus berkembang, baik kayu dan karet. Karena permainan mereka juga berkembang. Oke, jadi di sana juga terus berinovasi, makanya Terus kita berinovasi. jangan sampai ketinggalan nih ya Pak ya. Betul. Karena seperti yang Bapak jelaskan tadi, sesuai dengan karakteristik si atlet itu sendiri. Atlet Jadi menarik sekali nih sahabat inovasi. Jadi misalnya atlet A hobinya menyerang, jadi bisa diciptakan tipe bednya yang seperti ini, karakteristiknya seperti ini ya Pak. Kalau yang satunya hobi tipenya bertahan, ciptakan lagi. Jadi benar-benar sesuai dengan si atlet itu sendiri ya Pak. Jadi industri ini mungkin cukup menjanjikan ya Pak, karena kan selain sumber daya alamnya juga kita tersedia. Kemudian memang kita harus berinovasi sendiri, karena dengan membeli raket dari luar kan seperti Bapak jelaskan tadi, sesuai dengan tipe atlet mereka. Karena mereka membuat sarana dan prasarana tentunya menunjang atlet mereka ya Pak. Sayang sekali kalau kita tidak juga melakukan hal yang sama nih. Sahabat inovasi terus berinovasi untuk mencari karakteristik si atlet kita sendiri ya Pak, dalam menunjang kegiatan mereka dalam bertanding dan berolahraga tenis meja ini ya Pak ya. Oke, ini Pak kalau boleh satu tadi kan ini ebony ya Pak, dan yang itu kayu jati. Nah kalau dari beratnya sendiri ada perbedaan tidak Pak, ini berat dari kayunya sendiri? Iya, tentunya nanti yang untuk defense biasanya nanti lebih berat. Yang ini lebih berat daripada yang ini, yang untuk open itu. Jadi kalau yang hobinya menyerang ini lebih ringan ya Pak ya? Dia bahkan kalau di kita bisa kalau di tenis meja itu kan 85% itu harus dari kayu. Selebihnya bisa pakai fiber, bisa pakai karbon, bisa pakai kertas. Nah itu biasanya dicampur-campur. Nah itu nanti komposisi yang menyesuaikan dengan nanti karakter permainan. Kalau dia memang harus wood semua, kayu semua, nggak apa-apa. Tapi kalau memang dia karakternya memang harus butuh yang lebih ringan lagi, ya nanti kita pakai karbon atau fiber. Yang penting tidak boleh dari yang sudah di standar ya, dari standar dari organisasi sendiri, ya, Pak, ya? Oke, jadi ini benar-benar menyesuaikan dengan karakter si atlet itu sendiri ya, nanti. Pak. Oke, ini saya penasaran nih Pak. Kalau boleh tahu nih, apakah Bapak Wahid ini salah satu atlet atau hanya penggemar dari tenis meja nih Pak? Ya, kita dulu tentu dari sejak kecil ya, sebenarnya walaupun bukan termasuk atlet yang juara internasional atau nasional, tapi paling tidak kita jadi atlet lah dari sejak masih kecil, usia SD itu sudah juara. Kalau di Jawa, kebetulan saya dari Jawa itu ya kita sudah juara lah kalau dari SD itu untuk tingkat kabupaten, tingkat di daerah itu. Jadi benar-benar sudah mendalami dan menjiwai ini ya Pak ya untuk tenis meja. Jadi bisa, karena tadi sahabat inovasi itu bisa datang dari mana saja ya Pak ya. Yang terlebih lebih mudah itu adalah mengamati lingkungan sekitar kita. Betul. Jadi potensi yang ada di lingkungan kita, seperti Bapak hobinya tenis meja, jadi bisa menciptakan suatu inovasi yang berguna di bidangnya ya Pak, dan tentunya nanti bisa berguna juga kepada atlet kita secara nasional ya Pak ya. Amin. Oke, sekali ini Pak, Bapak kan dari dosen di pendidikan jasmani di Universitas PGRI ya Pak ya. Nah di situ juga ini timnya ini apakah ada mahasiswanya atau murni dari Bapak Wahid sendiri nih Pak untuk ini kita dari sendiri dan dibantu oleh kerajinan ya, ada tukang tim kita nanti yang dibantu, tentunya dia yang tidak mungkin saya bukan ahlinya kan, karena kita harus melibatkan, tapi konsep semuanya dari kita. Ada pengrajinnya istilahnya itu di tukang itu, sama teman-teman di komunitas pingpong, di di pit stop, di untuk diskusi bagaimana membuat kayu peralatan yang baik. Kita tentunya banyak mendengar dari masukan-masukan mereka juga, stakeholder komunitas tenis meja di Sumsel dan di luar Sumsel juga. Oke nih,
sahabat inovasi di rumah nih mungkin peluangnya sangat baik sekali nih ya Pak ya, untuk kedepannya mungkin ada investor ataupun pelaku bisnis nih Pak yang menonton di rumah ini sungguh sangat menjanjikan ya Pak untuk mengembangkan industri raket tenis meja ini ya Pak, mengingat di Indonesia ya Pak belum ada industri sendiri mengenai raket atau bat tenis meja ini sendiri ya Pak. Oke, ini sangat inspiratif sekali ya Pak. Nah mungkin berbagi saran nih Pak kepada sahabat inovasi di rumah Pak, silakan. Ya, jadi kita harus berani untuk memulai berinovasi, membuat karya sendiri, khususnya dalam hal ini kayu bat tenis meja yang kita kembangkan untuk mudah-mudahan bisa untuk atlet nasional nanti. Ya. Jadi memang kita akan menyongsong nanti 2032 kan ada, insya Allah kita jadi tuan rumah Olimpiade. Jadi untuk mengembangkan suatu produk dan prestasi itu minimal 10 tahun. Betul. Atau 10.000 jam. Jadi negara lain juga sama. Jadi nah kita selaku ilmuwan, selaku akademisi, kita bisa membantu dengan inovasi-inovasi, membuat peralatan olahraga ini untuk menunjang nanti atlet itu. Dan nanti harapannya tentu untuk bisa menjadi industri nasional perlu ada pengembangan manajemen dan pemasaran yang lebih baik lagi, karena nanti tidak mungkin dengan pemerintah saja, tapi kita juga dengan swasta. Mudah-mudahan nanti ada pengusaha baik di Sumsel atau di luar Sumsel yang bisa kerjasama untuk memproduksi massal ini supaya bermanfaat untuk tenis meja di Sumsel. Oke, ini Bapak, mungkin terakhir nih Pak, harapannya ini apa Pak? Silakan Bapak. Ya, harapannya nanti ini terus bisa berkembang, karena saya punya target 2024 untuk industri khususnya kayu atau peralatan tenis meja ini kita sudah ada industri peralatan tenis meja yang nanti membackup atlet di nasional dan di daerah. Jadi nanti harapannya 2024 kita sudah ada gitu ya, sudah produksi bahkan massal, nanti tinggal sosialisasi sampai 2030-32 kita sudah siap nanti kompetisi dengan atlet-atlet lain di luar negeri yang notabene mereka sudah jauh-jauh hari mengembangkan alat-alat mereka seperti tadi yang saya sebutkan dari negara-negara Jepang gitu ya, Korea, Cina, Jerman gitu, Swedia itu sudah terlebih dahulu. Itu negara-negara saingan kita nanti. Oke, sangat bagus sekali nih pemirsa, di mana atlet kita menggunakan produksi dalam negeri ya Pak, dengan sesuai karakteristik masing-masing si atletnya itu ya Pak ya. Ini inovasi yang sangat luar biasa sekali nih sahabat inovasi di rumah. Ini terima kasih sekali kepada Bapak Wahid Sugiharto nih Pak, sudah datang ke podcast One Day One Innovation dan berbagi inovasinya bersama kami di sini, dan kita tunggu nih Pak inovasi-inovasi selanjutnya di sini di One Day One Innovation. Terima kasih saya sampaikan kepada lembaga saya tempat bekerja, kampus Universitas PGRI Palembang, yang melaju dengan mutu ya. Mudah-mudahan ini juga bagian dari ikhtiar kita untuk ikut memajukan mutu dari olahraga ya, olahraga khususnya tenis meja. Dan kita terima kasih juga kepada owner Pitstop yang terus menyemangati kita untuk berinovasi ya. Bapak Kurmin Halim kebetulan tokoh di Sumsel yang mempunyai gedung dengan fasilitas terbaik. Nah, tinggal nanti kita akan mencoba bersinergis untuk terus memajukan tenis meja. Betul. Oke nih sahabat inovasi di rumah, seperti Bapak Wahid tadi, ingat di mana saja kita berada bisa menciptakan suatu inovasi, mulai dari hal-hal kecil saja, dari lingkungan sekitar kita, namun berguna bagi diri kita sendiri ya Pak, lingkungan maupun masyarakat luas tentunya yang berdampak positif dan kalau bisa berdampak ekonomi tadi ya Pak ya. Betul. Karena ingat kita memiliki jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.